Welcome to Total Politik. Dan kita berjumpa lagi dalam Safari 24 ya, salah satu program utamanya Total Politik untuk menuju 2024. Kalau dulu zaman Harmoko itu dia bikin Safari Ramadan atau Safari Politik ke 34 provinsi, nggak ada ya 27. Dan disaingi oleh Safari postmodernnya Tommy Awi waktu itu. Iya, dan disaingi juga oleh Safari Nada dan Dakwahnya Rhoma Irama dan Zainuddin MZ ya. Iya, betul. Dan ini Safari ini yang paling ini ya, betul. Paling yang pakai baju ajudan itu kan. Iya, Safari ini jadi intinya adalah kita mau menunjukkan kepada dua orang tamu kita ini ya kan, bahwa kita ini serius nih menatap 2024. Kita akan bersafari terus, berjalan berkeliling, kadang naik mobil, kadang naik pesawat. Karena presiden sudah mengatakan saya akan tunduk pada konstitusi. Jadi 2024 ini. Kalau kata Pak Mahfud yang viral apa? Ya udah tutup buku. Kalau di Amerika Latin kudeta ini kan. Oke. Anda jangan pancing-pancing. Kenalkan pembicara kita dulu. Jangan sampai 9 menit kita yang opening. Dia pernah opening 9 menit, Bang. Monolog sendiri dia. Waktu itu pembicaranya siapa? Bang ini Saidiman Ahmad. Iya. Saidiman Ahmad ngomongnya tipis-tipis aja semenit kan. Iya. Kalau masih di tempat kerja lamanya dia udah di grounded. Langsung kata Saidiman Ahmad, percuma makan waktu iklan. Iya, percuma gue masuk jail nih kalau kayak gini. Oke, di samping gue udah ada jurnalis senior, aktivis juga, pemikir, foundernya kayak pemikir kayak ini ya, kayak pegawai rumah makan Padang ya. Apa tuh? Semuanya dari tangannya. Astagfirullah. Kawan Rocky Gerung. Ada Ican Lembah. Bang Ican, thank you Bang. Terima kasih. Beliau ini mantan anggota DPD RI, Bos. Periode pertama. Udah lama itu. Iya. Setelah dia tahu DPD nggak bisa berbuat terlalu banyak, dia akhirnya memilih untuk berkarya waktu di tempat itu lain. DPD belum menyala ya. Tapi sudah beroso. Sudah beroso. Ini yang berikutnya lo deh. Yang kedua ini adalah kan sama ini kan superioritas Depok ini kan. Peneliti FISIP UI, peneliti CSIS, alumni FISIP UI. Perlu ya FISIP UI. Perlu. Kenapa? Karena masa kampanye. Apa yang menarik dari FISIP UI dalam waktu 1 bulan terakhir ini? 1 bulan terakhir ini akan ada pemilihan ketua Iluni baru, Mas. Ya kan? Siapa itu? Dan Edgar Gani lagi gua coba untuk approach. Edgar Gani sih saya. Edgar Gani. Tadi udah di briefing jangan pakai FISIP UI tetap diomongin. Kenapa FISIP UI? Bangga. Seberapa bangga dan seberapa lu pakai FISIP UI untuk berkenalan sama orang? Saya ini mantan BEM FISIP UI loh. Kurang bangga apa saya? Biasanya kalau kenalan sama orang Gani FISIP atau Gani FISIP UI atau Gani LSI. Ya LSI lah ya. Capek-capek kan udah kesono. Iya benar. Dan sangat tertebak, Bos. Oh jadi lo bangga sebagai mantan ketua BEM FISIP UI? Bukan, gue bukan ketua BEM dong. Jangan mantan BEM ya FISIP UI ya. Tapi Valdo ini untuk dapat jabatan dia yang sekarang ini, Valdo Maldini kawan kita, itu diinjak dulu ketua BEM UI waktu itu ya soal lip service ini ya. Lu jangan ngomong itu di layar. Oh iya, ini potong aja deh. Oh ada potong-potong ya di sini ya. Kirain ada nggak ada potong-potong? Ada ya. Ini udah 12 menit. Jangan sampai mereka minta potong nanti. Oke. Itu harus tip tuh. Iya. Ayo, gue pengen ini ke Bang Ican dan Edward Gani. Kenapa gue taruh 2 generasi nih ya? Political scientist untuk membedah satu hal yang menurut gue dia political scientist. Anda pelaku political practitioner. Lebih ngeri lagi. Dan waktu tahun 98 nih Bang Ican ada di tengah-tengah masa, Bos. Iya, Gani peneliti yang diliti Bang Ican. Iya. Nah, kita bicara partai politik, sesuatu yang jauh tapi dekat tapi jauh. Kita bukan bicara apakah ada oligarki di partai politik. Bismillah lawan oligarki. Ya, apakah bagaimana verifikasi partai politik? Enggak, kita bicara hal yang ideal dalam demokrasi bahwa partai politik harusnya punya ideologi, punya aliran dan masyarakat memilih partai politik idealnya memang karena visi misi, ideologi, ide yang dijual, bukan hanya sekedar tokohisme gitu ya, patron siapa yang ada di wajah. Ya udah Bang, langsung aja gua harus potong Budi nih. Iya. Bang Ican dulu deh. Bang Ican dulu. Ada nggak sih Bang ideologi partai politik kita ini? Nah mampus loh.
kita mau jawab bercanda-bercanda apa? Selalu. Iya. Soalnya kita harus ikut pakem dia. Partai politik kita ini sekarang ini partai politik kita ini ada nggak sih ideologinya? Atau kita mulai dari gini aja. Nah, terserah lah Bang lah. Politik itu kan sebenarnya pekerjaan yang susah ya, karena itu adalah produk peradaban gitu. Jadi mestinya, tapi saya heran juga Bu, tiap mau pemilu pendaftar dari partai-partai itu ratusan gitu. Jadi memang tingkat peradaban politik kita tinggi sekali gitu ya. Di negara yang lain yang mungkin tempat sekolah Gani, tempat sekolahnya kalian tuh dikit-dikit aja tuh. Berarti memang luar biasa bangsa ini. Sangat maju, produktif dalam melahirkan partai politik. Nah, di tahun 55 juga kan banyak sebenarnya ya. Itu bisa juga merefleksikan bahwa bangsa kita memang sangat fragmented gitu, dan mungkin tidak banyak contoh yang bisa kita padankan dengan bangsa yang sangat fragmented. Mungkin Amerika salah satu, sama-sama produknya besar, sama-sama melting pot. Bedanya mungkin kedatangan para pendatang ke Indonesia itu lebih lama daripada yang datang ke Amerika. Tapi mengelola bangsa yang, jangan lupa kita nomor 4 terbesar dari segi demografi, dari segi jumlah, tapi kita fragmentasinya mungkin lebih tajam daripada Amerika. Itu selalu saya jadikan bahan favorit karena tidak gampang sebenarnya mengelola bangsa ini. Bahkan merdeka dengan secari kertas saja itu luar biasa tuh, betul-betul secari kertas. Bandingkan dengan George Washington memerdekakan Amerika, betul-betul punya pasukan yang terorganisir gitu. Dan ini bukan bangsa yang didirikan di satu tempat yang kecil gitu, dengan jumlah penduduk yang cuma seberapa gitu, 10% dari kita misalnya, untuk tidak menyebut satu negara. Tetapi anugerah besar kita bisa bertahan sampai sekarang. Saya ingin melihat dari sisi yang lebih romantis, baiknya dulu, yang lebih romantis, agak rusyo ini. The bright side of the moon. Yeah. Nah, kalau Pink Floyd bilang kan dark side of the moon, kita lebih melihat bright side. Karena apa? Pasti ada politik di situ. Karena kalau enggak berarti militer ya, atau kekuatan fisik yang menyatukan kita. Violence. Bayangkan raja-raja waktu itu yang sudah memiliki wilayah politik, sudah memiliki kekuasaan, itu mau menyatakan ikut Soekarno-Hatta. Itu luar biasa loh. Berarti ada tingkat kesamaan dan keikutsertaan yang sukarela. Nah, kenapa ini harus diungkapkan? Agar saat orang memimpin di pusat pemerintahan atau pusat pengelolaan politik ini harus terus mengingat itu, bahwa negeri ini didirikan bukan dengan paksaan tetapi dengan kerelaan. Bayangkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sekedar satu contoh, tentu banyak kerajaan lain, itu dengan cepat menyatakan ikut Jakarta, ikut Soekarno-Hatta. Itu pasti bukan akibat takluk secara militer, tapi karena beliau merasa atau mereka merasa kita memang satu bangsa. Menurut saya itu penting, agar ya saat kita mengisi dengan politik, dengan pemerintahan, itu harus terus mengingat kaki yang mendirikan Indonesia itu ibarat rumah-rumah panggung yang banyak kakinya. Menurut saya itu saya selalu merasa itu kutipan penting. Oke. Gan, kembali ke pertanyaan yang prinsipil. Ini terlalu serius ya. Iya, tapi romantik. Tapi politik harus serius. Iya. Ini orang sekolahan soalnya. Orang sekolah nih. Ya, anak sekolah. Ada nggak sih party ID, ideologi partai politik, aliran partai politik itu? Ya, lu kutip-kutip survei dikit-dikit aja, jangan banyak. Sebenarnya gue ngerasa nggak layak nih duduk di samping Bang Ican gitu. Karena Gila. kan saling umbang nih. Kelihatan gitu melihat Indonesia tuh sudah lama gitu, dalam artian Tua. Lu yang bilang bukan gue ya. Iya. Gue bilang gitu. Cuman dan tadi sepakat sih sebenarnya, tapi dalam satu konteks bahwa kebangsaan itu ya Diteri ya. Sebenarnya Bang Ican pengen bilang bahwa ada satu kekuatan besar soal kebangsaan tadi, meskipun kita fragmented banget, tapi itu mencuat sebagai sebuah semangat Indonesia gitu. Sebenarnya kalau dalam konteks politiknya, menurut gue dan juga mungkin beberapa data juga memperlihatkan itu, bahwa
semangat kebangsaan dalam politik elektoral itu juga dominan loh sebenarnya. Contoh ya, dalam beberapa hasil-hasil survei tadi yang Ari nyuruh ngutip-ngutip dikit gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang faktanya beberapa partai-partai yang membawa nuansa nasionalis misalnya ya, nasionalis kebangsaan ya, terlepas mereka mau bilang mereka nasionalis agamis segala macam ya. Tapi partai yang mengusung ide-ide nasionalis kebangsaan itu memang dominan sekarang di Indonesia. Bahkan 2-3 partai terbesar kita itu Nasionalis kebangsaan atau nasionalis religius? ya mereka suka pakai kebangsaan kayak religius, terserah lah ya. Pokoknya nggak mau bergeser dari tengah-tengah inilah. Dan itu tapi pertanyaan yang menarik, Dit. Kenapa? Karena ada beberapa studi ya. Kalau nggak salah Pak Saiful Mujani juga sudah ada studinya, Burhan sama If Burton juga pernah ada studinya kalau nggak salah, yang berusaha menanyakan voters untuk menilai partai politik. Jadi ketimbang kita menilai partai politik, tapi votersnya gitu. Mereka mengidentikan partai-partai politik itu di posisi yang mana. Dan itu juga terlihat sebenarnya mereka pemilih kita tuh bisa membedakan satu partai dan partai lain dalam beberapa isu, dan terutama soal kebangsaan tadi. Bagus ya, bagus. Iya, dan makanya voters kita. Jadi kita tuh kadang-kadang ini menurut saya pribadi juga ya. Kadang-kadang elit-elit kita aja nggak bisa bedain satu sama lain. Atau sengaja membuat semacam paradigma ataupun opini di publik bahwa kesannya tuh pemilih tuh kita nggak punya diferensiasi yang jelas. Padahal pemilih sendiri bisa gitu. Mereka bisa mengatakan satu partai itu sebenarnya untuk isu Islam dia memang paling kanan misalnya. Dan untuk isu tertentu sekulerisme ya partai-partai tertentu yang memang sudah dari dulu dan ternyata nggak berubah juga pandangannya Bang sampai sekarang gitu. Dan itu terlihat dari beberapa studi yang bahkan SMRC kalau nggak salah bikin survei belum lama ini tahun 2021 atau 2022 gitu ya. Dan memperlihatkan itu juga gitu. Beberapa pemilih itu bisa gitu sebenarnya menunjukkan itu. Jadi sebenarnya ini untuk memvalidasi tadi yang ya Bang Ican katakan, memang narasi kebangsaan itu sebenarnya kuat, dan suka nggak suka partai-partai mau kita ngomong ada arus-arus yang segala macam, pada akhirnya mereka harus mencari yang di tengah gitu. Karena demokrasi itu kan soal ya kalau kita ngomong bahasa sekolahan tadi ya Bang ya, median voters itu kan selalu akan menjadi titik temu sebenarnya dalam pentas elektoral. Mau partainya 2 kayak mau partainya 4 segala macam, terlepas dari jumlah partai, orang-orang di tengah itu akan selalu menentukan demokrasi. Dan memang di tengah itu tadi soal kebangsaan tadi gitu. Mau ya saya misalkan saya muslim misalnya, tapi saya moderat gitu misalnya. Saya memang sangat nilai nasionalisme saya sangat tinggi, tapi saya juga nggak mau yang terlalu nasionalis misalkan, saya mau di tengah. Dan partai-partai mau nggak mau harus ke tengah gitu ujung-ujungnya. Dan itu sebenarnya yang membuat demokrasi kita tuh kuat gitu sebenarnya. Kalau nggak salah Cak Nur dulu sering sekali dan saya dikutip menyebut sebaik-baiknya umat itu ada di tengah. Umat tanpa wasatan kata dia. Jadi yang di tengah. Benar umat tanpa wasatan. Jadi berarti politician goes where the voters are gitu. Karena votersnya ada di tengah. Ya. Atau ini dalam demokrasi kita ya the tyranny of the normal curve aja. Saya gue sih di sini terlalu serius. Gue aja. Anak antum juga boleh terlalu. Yang Ari bilang tadi, gue berapa kali ngomong itu di publik. Benar seperti itu, karena itu sudah menjadi tanpa kita sadari sudah menjadi keniscayaan politik kan, mau menang kan dalam elektoral. Jadi mau nggak mau ya orang paling banyak yang ada di tengah gitu. Cuman kan masalahnya kita kan terdisrupsi dari media-media itu, yang muncul adalah kesannya hanya satu pihak yang mendominasi gitu loh. Gue selalu bilang ini berulang-ulang kali, mungkin Didit udah capek juga dengarnya. Ada orang demo membawa satu identitas gitu ya. Terus kita katakan politik kita sudah didominasi oleh satu kelompok itu. Hanya dengan mengatakan bahwa demonya banyak orangnya. Terus makanya gue bilangnya gue balik lagi gitu. Itu ketika anak-anak demo 2019, anak-anak kelas menengah gitu ya. Bahasanya apa? Kelas menengah ngehe gitu ya. Ini boleh sih ngomong gitu? Boleh lah. Iya kan? SJW. Mau SJW kan, mau dia liberal banget, dia turun ke jalan bilang jangan ganggu selangkangan gue. Orang juga bingung. Kita sudah terlalu liberal gitu. Kan jadi kalau kita tidak bisa membaca gitu ya voters kita secara umum dan tidak terbawa dengan narasi-narasi yang dominan di media, kita juga akan bingung gitu. Makanya menurut gue yang tadi Ari bilang gitu ya, politisi juga harus bijak gitu ya, dengan melihat bahwa karena gini, berbahayanya begini nih Ri. Misalkan kalau politisi itu tidak terlalu banyak membaca dan tidak terlalu banyak menganalisis voters kita, dia akan langsung berkesimpulan dengan apa yang dilihat di media. Betul. Wah, kita nih konservatif banget. Oke, berarti kita harus konservatif. Dia tarik yang tadinya di tengah, ditarik. Itu kan jahatnya populisme itu ya. Bukan jahatnya apa bahasanya. Taktik ke populis itu. Semua ditarik keras-keras mau ke kanan ke kiri gitu. Yang di tengah ini jadi was-was gitu. Berapa kali ya? Karena kerumunannya terlihat ada di
kesannya dan kiri, begitu, ya. kesannya begitu. Padahal ya belum tentu gitu. Yang kita lihat hasil pemilu saja lah. Pemilu itu adalah survei paling jelas menurut gue, gitu. Kenapa? Karena itu hasil yang ada di ballot. Dan survei paling konstitusional. Yes, gitu. Dan itu menunjukkan gitu. Apa yang kita bisa menjelaskan kalau kita hanya melihat fenomena di opini publik dan media untuk menjelaskan bahwa partai politik Islam misalnya geraknya turun gitu kalau secara kuantitas. Lalu kita bilang bahwa konservatisme naik, kan jadi kita perdebatannya jadi nggak ketemu di titik mana. Kalau gue melihatnya bahwa kita nggak boleh kabur melihat tadi semangat kebangsaan yang sebenarnya mau bilang nih di tengah nih banyak kok mereka yang justru menjaga demokrasi mereka gitu. Gimana ngeliat fenomena itu Bang Ican? Polarisasi. Kalau kembali Dan ke spektrum warna ya, saya terutama dalam partai politik. mempermudah karena kalau yang sulit biar dia aja. Dia sekolahnya jauh soalnya saya sekolah dekat. Sebagai politik dan demokrasi kan sebenarnya selain sebagai ide besar juga sebagai pasar gitu ya. Kelihatannya segmentasi yang dibuat itu tidak lagi tajam dalam pengertian tidak solid apa yang mau dikatakan, sehingga kita bisa lihat misalnya dalam partai-partai strukturnya itu semuanya ada yang ngelola pekerja buruh, semua ada yang ngelola perempuan, semua ada yang ngelola anak muda, semua yang ngelola tani, nelayan dan segala macam. Tapi tidak terlihat. Jadi semua ingin mungkin semua itu bikin marah orang, tapi lebih banyak yang ingin dia jadi tokoh yang besar gitu, menjual semua aja. Padahal sekarang tokonya kecil-kecil lebih baik, bahkan butik spesifik gitu. Sehingga misalnya dalam 1-2 hari kemarin kita lihat pertarungan antara Le Pen melawan Macron. Itu kan memang kelihatan contrasting, tetapi di dalam mereka sendiri kan ada varian-varian. Tetapi nasib dari pemilihan populer kan begitu, demokrasi populer akhirnya begitu, bahwa kutub besar akhirnya mengendenggelamkan hal-hal yang lebih tajam. Termasuk juga di Amerika saat Trump melawan apa namanya Hillary, Biden. Nah, mungkin pemilihan kita itu kan ada 2 sebenarnya, walaupun seringkali kita satukan, yaitu memilih parlemen dan memilih presiden. Kalau kita mau lebih tajam, segmentasinya sebenarnya di parlemen. Sayangnya parlamentarisme kita itu kan lebih banyak jadi performa gitu. Dia dibutuhkan saat mau mengajukan anggaran gitu, budget. Padahal kan sebenarnya watak dari tadi kita kembali ke yang saya ucapkan di awal bahwa kita itu sangat bineka, sangat fragmented, sangat plural. Itu tidak mungkin diringkas begitu terpusat. Nah, 55 kan menunjukkan bahwa begitu variatifnya elemen-elemen ideologi katakanlah dalam politik, walaupun kita mungkin Jawa yang akan menentukan karena 60% lebih. Tetapi karena ada sistem parlementer, maka dinamika itu ada di sana yang tajam. Tetapi kita belum memilih presiden waktu itu. Tetapi semua orang bersepakat Pak Karno adalah kita punya juru bicara bahkan ke dunia. Nah, mungkin itu yang barangkali harus kita pikirkan. Kenapa? Misalnya begini, menjelang 2024. Yang disebut sebagai kosakata politik 2024 itu isu partai itu, pileg itu kecil. Yang disebut 2024 adalah mengganti presiden. Karena presiden adalah aktor politik paling perkasa, paling kuat, paling penting di Republik Indonesia. Jadi seluruh energi kita itu bertarung ke sana, sehingga yang keluar adalah yang keras, tegas, besar tadi. Padahal variannya banyak kali nih, apa isu di Bali, apa isu di NTT, apa isu di Sulawesi Tengah, apa isu di Aceh. Itu yang mungkin terbenam karena bahkan saya tanya beberapa teman saudara gitu yang ikut pileg 2019 dan sebelumnya 2014, itu ada yang merasa untung sih karena hiruk pikuk pilpresnya menenggelamkan mata di bawah. Tetapi itu mungkin bagi kandidat yang mau agak mohon maaf main-main sedikit kotor itu bagus. Ya nggak terlalu mikir-mikir banget ideologis dan macam-macam. Buat orang-orang yang katakanlah mau ke Senayan untuk mengambil keputusan politik, mewakili konstituennya, mewakili kampung dia, mewakili kampung Didit, mewakili kampung Ari, itu agak kurang menyenangkan. Karena apa?
akhirnya isunya tenggelam sekedar dan bahkan diringkas oleh mekanisme media sosial yang tidak ada kurasi menjadi cebong lawan kampret. Padahal kan Indonesia jauh lebih besar, jauh lebih strategis dan jauh lebih indah daripada dua perkubuan ini. Bang Ican, tadi udah disinggung soal Jawa gitu ya. Ini gue mau masuk ke pertanyaan yang agak radikal aja. Kalau kita bilang algoritma politik kita itu presiden tuh harus Islam gitu, Jawa gitu ya, algoritma politik kita kira-kira kayak gitu ya. Kalau partai Islam muncul, tapi kok kita nggak punya partai nasionalis Jawa gitu misalnya. Kayak di Suriname itu mereka punya 3 apa 2 gitu partai nasionalis Jawa gitu. Yang mana itu jelas menjawab segmentasi pemilih situ. Entus itu dulu almarhum pernah cerita gua. Kira-kira ceritanya kalau Entus ke Suriname itu kayak Habib datang autentik gitu loh. Gitu loh. Sunda Empire dia kepolo-olo di sini. Saya Pak. Kan Anda yang menyebutkan tadi, Bang. Sebenarnya kan tanpa disebut juga Amerika Serikat adalah negara Protestan ya. Dengan angka kita bisa lihat presiden yang Katoliknya baru 2, Kennedy dan Biden misalnya. Tapi gini, memang ada yang selalu tidak bisa dikatakan dalam politik. Nah, kalau dikatakan itu tidak jadi politik. Misalnya, apakah varian-varian kita lihat angka tahun 55 misalnya. Partai politik besarnya kan ada di NU dan Masyumi gitu ya. NU dan Masyumi. Apakah NU dan Masyumi hanya terrefleksikan di partai-partai Islam yang secara formal menyebut partai Islam, atau justru ide-ide mereka ada di Golkar, ada di PDIP, bahkan ada di Demokrat, ada di Gerindra, ada di segala macam, ada di PAN dengan gradasinya masing-masing. Menurut saya itu malah cara sejarah untuk menolong Indonesia. Nah, kan tahun 28 orang-orang itu datang dari kampungnya, Yong Java, Yong Islamitan, Yong Sumatera segala macam, mengindonesiakan diri dan memakai bahasa yang sangat minoritas, yaitu bahasa Melayu. Kalau saya orang Jawa itu Jawa aja deh yang paling banyak dipakai, tapi kan enggak. Sehingga saya yakin bahwa sejarah seringkali berpihak pada kita. Nah, untuk itu saya nggak mau menangisi itu karena tadi Gani juga sudah menyebut beberapa hal yang disebut tengah itu. Moderasi itu kan politik pada dasarnya moderasi. Kalau nggak mau moderasi, perang. Itu politik juga dalam cara yang keras. Nah, saya kira bangsa kita kalau tadi lihat apa yang dijelaskan Gani dengan data-data yang dia ucapkan bahwa rakyat kita, pemilih kita atau konstituen kita itu tidak bodoh ya, tidak paham situasinya dan tahu, walaupun seringkali dia pakai intuisi, tetapi itu cara dia menyatakan bahwa dengan memilih ini bukannya saya tidak mengenal loh, bukannya saya tidak tahu bahwa partai ini kok dekat sama saya. Party ID-nya, bukannya enggak. Jadi saya setuju. Jadi maksud Bang Ican seperti PDIP gitu ya, secara implisit mereka bilang kalau mereka nasionalis Jawa sebenarnya gitu. Ya tapi kan PDIP Anda kesimpulannya menakutkan juga nih. Ini kan PDIP juga punya sayap Islam. Bagusi. Amin Mas Saif ini ya dulu ya. Dan sama Gusmis Golkar punya banyak juga. Jadi menurut saya itu apa yang dijelaskan Gani, dia memang kita itu nasionalistik. Gitu. Nasionalistik tengah dan semua berkumpul di sana kan. Mungkin Gani ada perspektif lain ya. Soalnya di Suriname tuh gue ingat nama partainya, Dit. Apa? Pandawa 5 sama Pencahaya Luhur. Itu partai nasionalis Jawa. Di Suriname. Kalau kita berbicara the politician goes where the tapi sebelum dia gitu. saya jawab yang agak lucunya. Kan kalau kita ke Padang, kan nggak perlu sebut rumah makan Padang. Rumah makan Kan aja. misalnya rumah makan, para semua orang Padang. Ya. Di sini ya gini, termasuk saya yakin Indonesia nggak akan bubar karena 2 hal, ada 3 bisa. 1, orang Jawa ada di mana-mana, secara alamiah gitu. Bahkan anggota DPR, DPD-nya beberapa daerah Kalimantan, Sulawesi itu dari Jawa. Kedua, bahasa Melayu yang dari daerah kecil Riau itu dipakai di mana-mana. Dan ketiga, ada makanan Padang.
Jadi ini sudah jadi Indonesia, itu mengikat kita. Dan kita jadi warga dunia karena ada Chinese food di mana-mana. Berarti kontribusi Arya Fernandes ini gede juga gitu. Terus ke Indonesia. Solidarity maker. Gimana kan? Menurut lu kan? Sama sih kalau pertanyaan itu ya sama sih nggak jauh beda dengan yang disampaikan Bang Ican ya. Tetapi mungkin yang menarik ya buat kita itu kan sebenarnya selain narasi kebangsaan tuh kita punya narasi apa lagi dalam politik gitu loh. Gitu kan. Ya. Itu kan yang selalu ditunggu oleh cendekiawan kayak expert kayak apapun itu untuk meningkatkan derajat demokrasi kita. Karena kalau enggak, demokrasi kita ya akan terus di situ-situ aja. Dan itu kan sebenarnya kekecewaan yang muncul di publik secara umum. Kenapa politik kita hanya dibawa ke isu-isu primordial? Karena kalau dalam politik itu paling standar, paling bawah untuk membedakan kita dan orang lain. Paling barbarian lah ya. Bahasanya Ari itu, bahasanya Ari. Terlalu simbolis. Kalau mereka yang berdoa, religius barbarian. Tapi tadi menarik ya ide radikal yang tadi Ari sampaikan ya. Tapi mungkin silakan dikoreksi ya Bang Ican ya. Kalau tidak salah dulu kan soal dasar-dasar negara juga Bung Hatta salah satu yang membawa kita untuk ke tengah gitu, untuk suara-suara timur. Kalau kita pada zaman dulu bapak-bapak bangsa hanya memikirkan tadi soal elektoral, masalah banyakan mana dan main voting aja nggak akan jadi. Justru kan kita negara bangsa kita itu kan tidak dibikin hanya dalam kalkulasi elektoral saja. Ya, justru anak-anak bangsa penerus kita lah yang memikirkan elektoral gitu. Termasuk Ari Putra. Bahasanya Jawa, ininya Piagam Jakarta. Nah, gue coba ganti pertanyaannya yang lebih radikal ya. Ultra radikal. Iya, jadi tadi kata Gani, ya udah itu masuk ke peti harusnya dengan progresivitas kita berbangsa hari ini. Nah, harusnya kan kenapa politik kita sangat anti kiri gitu misalnya. Ya kan? Padahal di negara kayak Filipina gitu misalnya yang karakteristiknya mirip-mirip sama kita. Dan nanti kita juga akan merefleksikan gimana pemilu-pemilu di masa lalu ya. Ada ketika kasih, kiri fragmentasi ya kan? politik ini para kasik oligarkinya kayak Duterte di Davao itu bertahun-tahun gitu. Tapi alternatif kelompok kirinya itu tetap muncul bersuara gitu misalnya. Emang nggak ada yang kiri sekarang? Nggak ada yang bersuara. Kiri itu kiri pura-pura tengah juga. Jenderal Andika aja baru ngizinin PKI masuk. Jadi anak PKI jadi bersih lingkungan ini kan. Nah gitu. Maksudnya Pak Andika? Iya. Ya udahlah, nggak mungkin PKI bos. Kalau Pak Andika PKI, nggak, siapa nggak Pak Andika PKI? Kan balihonya banyak di mana-mana. Oh yang itu ya. Sibuk sendiri ini Pak Andika ya. Yang menuduh, ya kan nggak mungkin. Kalau Pak Andika memang terafiliasi berarti alat ukurnya TNI salah dari dulu karena dia juga tes kan. Jadi kan inilah refleksi politik Indonesia. Lebih banyak berbantah-bantah. Ini noise-nya Bang, ini noise demokrasi nih mereka. Ini meladeni omongan netizen nih Bang. Kita alas dulu gitu. Ya kan? Coba kan. Lu alternatif tadi. Lu kan berbicara di luar beyond primordialisme gitu. Sebenarnya mungkin yang Ari tanyakan ini yang tadi Bang Ican sempat sampaikan tuh Bang. Menurut gue itu salah satu masuk kategori hal dalam politik yang tidak perlu diucapkan. Tapi dirasakan. Karena gue uji lagi pertanyaan Nuri. Menurut gue bukan mencari alternatif kiri, alternatif kiri kanan juga nggak ada gitu. Karena justru kan itu yang sebenarnya selama ini kita omongkan soal politik gagasan dan sebagainya. Sensitivitas bukan voters menurut gue, tapi untuk diskusi publik nggak cuma ngomongin kiri, ngomongin kanan juga sensitif. Ya kita lihat lah para ekonom berbusa ngomongin hutang aja gitu. Itu juga itu bukan perdebatan kiri atau impor aja kita ribut. Tapi memang fakta yang menarik adalah ini temuan juga studi-studi political science ya, baik di Indonesia atau di luar negeri yang mempelajari Indonesia. Memang tadi ya, kalau dalam kuadran kebangsaan dan Islam, memang itu salah satu yang paling jelas membedakan para pemilih di Indonesia, identitas pemilih.
Tetapi kalau kita tanya soal isu teknokratis, soal ekonomi misalnya, itu dia homogenes. Dia pemilih kita itu semuanya Kerakyatan ya. ada konsensus soal kerakyatan atau mungkin peran negara yang besar dalam ekonomi. Swasembada, kemandirian, intervensi proteksi, negara, Dan- proteksionisme Dan gitu itu ya. memang fakta politik. Kita Nature-nya gitu ya. apapun posisi kita dalam konteks ekonomi dan sebagainya, voters kita kalau kita tanya soal itu juga begitu. Oke. Dan ada juga studi kalau nggak salah partai-partai politik kita pun, politisi pun juga antara mereka paham atau tidak, tapi mereka artikulasinya selalu mau peran negara yang besar. Nah itu menurut gue, Ri, nyambung ke pertanyaan lo tadi gitu. Ini bukan soal masalah narasi kiri atau enggak. Narasi seakan-akan kita tidak berani untuk mengungkapkan identitas lain ya Bang. Kiri Selain itu kan contoh Iya, gitu iya, kan. iya. Ada khilafah juga. makanya gitu gue kan. koreksi tadi. Enggak, nanti kita juga akan minta Mbak Ica untuk jalan-jalan ke pemilu 55. Apakah identitas yang tadi berbeda itu disembunyikan apa berani diutarakan? Dan menurutku itu juga menjadi gini, basis Dit. pemilihan. Menurutku juga gini, karena ketidakberanian para politisi untuk mengungkapkan variasi ide gagasan mereka soal ekonomi, soal tata kelola kebijakan, membuat mereka nyari yang lebih mudah untuk ditangkap oleh publik. Ya itu tadi. Apa itu? Identitas yang primordial tadi gitu loh. Gan, kita lihat ini. Ini ada basis diagram dari penelitian dari tirto.id ya, Ya. untuk membagi kira-kira ini mana partai-partai kita yang agak kiri, agak kanan dan agak tengah. Ini menarik kan. Kalau melihat data dari ini pemilu 2019, kita lihat semua memang berkumpul ke tengah. Ini dari segi kiri kanan basis religius ya Bang ya. Sisanya tentu saja partai-partai beraliran Islam yang agak ke kanan gitu. Nah yang gue Kanannya bingung pun dikit ya. iya kanannya juga dikit yang paling agak ekstrim tentu saja P3 dan PKS. Nasdem di sini bingung juga nih bekas tahu partai Bang Ican apa enggak. Tapi tengah agak kanan nih, nasionalis agak-agak religius tapi Gan lu ngelihat partai ID dan aliran politik Ini menarik ya sebenarnya. Saya nggak tahu nih sumbernya dari mana ya, ya. Karena ini juga ini sumbernya dari mana, Dev? Iya, gue ngerti juga Tirto. Maksudnya Tirto basisnya apa? nggak. Nadia. Bukan itu. Itu yang bikin gratis. Coba lu telusuri dulu nih. Ya coba. intinya gini lah ya. Sebenarnya ya mungkin saya nggak tahu nih sumber dari mana. Cuman kalau saya lihat. bukan JCS ya maksudnya. Cuman kalau saya lihat dari beberapa memang artikel-artikel ilmiah yang sudah dibuat soal Parti ID di Indonesia, memang ini sebenarnya cukup mirip-mirip lah ya hasilnya. Dalam artian semua berada di tengah gitu. Ya. Baik politisi maupun voters mereka tidak mau mengartikulasikan alternatif soal tadi politik-politik gagasan tadi. Mereka cenderung. Tapi ini ada satu hal yang menarik ya, Ri ya. Ini karena digambarnya aja ya, ini gue kutip langsung dari gambar kalian nih. PKS agak ke kanan ya. Iya. Gue punya asumsi ini 2019 ya datanya ya. Iya 2019 ya. Jangan-jangan karena dia ngomongin pajak motor waktu itu. Ingat ya waktu itu ada isu-isu soal pajak, pajak motor. Iya, gratis seumur hidup. Karena begini, menurut gue itu fenomena yang menarik datang dari partai yang cenderung Islamis dalam kuadran. Kenapa? Karena mungkin orang naik motor semua maksudnya gitu. itu satu hal. Itu isu kelas menengah yang kedepannya pasti kalau masyarakat yang sudah agak maju, kelas menengah akan selalu mewarnai politik gitu ya. Dan ketika isu-isu kelas menengah itu muncul, diskusi akan mulai muncul. Nah sebenarnya dari dulu gue selalu bilang bahwa pajak itu kan sebenarnya sangat sensitif dalam semua negara, lu cari dah itu. Dan itu kan sebenarnya penjewantahan dari peran negara gitu. Pajak dikurangin atau pajak dinaikkan segala macam. Ini mungkin jangan-jangan isu itu. Enggak Gan, ini Asumsi gua jangan-jangan memang keberanian politisi untuk mengartikulasikan atau menempatkan posisi mereka akan isu-isu yang langsung nyantol ke isu-isu kelas menengah itu mungkin juga akan merubah ini semua gitu. Mungkin karena belum semua partai aja yang ngomongin itu. Ya, kalau gitu. gua rasa Gan ini spektrum kiri dan kanannya ini ini survei LSI dan Australian National University. Ini pasti LSI-nya Mas Jayadi. Mas Jayadi. Ya kan? Dan ini spektrumnya gua rasa ini spektrum bukan spektrum di ekonomi. Agama. Oke. Spektrum di agama gitu dan Gan. Jadi Soal itu kiri progresif tuh. Tulisannya tuh. kiri atau Iya kita kan? bisa berdebat Kan tapi beragama juga ada yang progresif kan. Iya. Karena kalau kita lihat yang di bawah nih agak kanan, tentu saja ini partai Islam semua kan. Gua agak curiga nih. Iya, Ini makanya. kanan dari segi Iya. dari segi spektrum Iya agama. dan mungkin ya benar. Iya, ada benar. Ya, mengenai APKS tadi saya tertarik ya karena menurut saya PKS itu walaupun dia bisa dianggap katakanlah
turunan dari partai-partai yang ada di 55 gitu. Pasti mereka anaknya orang-orang Masyumi dan NU. Ini kita bicara Asobah. Tetapi kan mereka ini jauh lebih teknokratik. Satu dari segi pendidikan mungkin nggak ada yang ngalahin mereka dari segi tingkat pendidikan. Kalau kita periksa gitu, pengurus sampai di bawah itu Lebih dekat dengan kultur Masyumi sebenarnya. Atau bukan enggak? itu, bukan itu intinya. modern. Bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa mereka ini pendidikannya lebih Educated, tinggi dan bahkan mungkin sebagian besar sekolah di luar negeri yang melihat. Kalau dulu tuh kan dianggapnya orang sekolahan yang beragama Karena itu Masyumi, maka kan? isu-isu lebih teknikal begini mereka agak advance gitu. Oke. Dalam pengertian ya misalnya ya kalau kita lihat sehari-hari gitu termasuk daerah-daerah itu mungkin mereka rada lebih cepat beradaptasi dengan Golkar misalnya atau orang-orang partai-partai baru yang bekas Golkar gitu. Bukan karena Golkar dulu saya pernah ada di situ, tapi technicalities dalam itu mereka lebih punya keterampilan dan termasuk misalnya saat partai itu oleh LSM NGO yang mengurusi pemilu dianggap partai yang paling rapih Organisasinya. organisasi dan mengelola administrasi seanggarannya. Menurut saya sebetulnya semua partai harus ke sana gitu. Jadi kalau ideologi atau ID itu disimpan saja. Tetapi yang paling penting buat rakyat kan bukan hanya pemilu. Pemilu satu hal, cuma satu hari. Walaupun kampanye ada berapa bulan, tetapi yang paling penting adalah setelah pemilu dilantik kan Ngapain? itu yang 5 tahun. Oke. Dan itu bukan hanya presiden, Oke. itu juga anggota DPRD dan segala macam. Nah, kalau demikian maka perbincangan tentang ideologi harus menurut saya tidak lagi diletakkan pada konteks 55. Apalagi lewat pernyataan katakanlah yang sangat kuat dari Nurholis Majid, mungkin bukan satu-satunya tapi salah satu yang paling penting, dia mengatakan Islam bias partai Islam. Nah, sebenarnya itu membangun jembatan dari orang Islam yang ideologis dengan nasionalisme, Sekularisasi. ya katakanlah begitu. Nah, isu berikutnya itu kan lebih ke CPO, lebih ke crude oil, lebih ke pajak, lebih ke kesehatan, lebih ke yang dulu mungkin dilakukan dengan baik oleh Pak Harto dengan SD Impres, dengan kesehatan masyarakat, puskesmas segala macam. Tetapi kan Pak Harto itu less demokrasi, bahkan near demokrasi. Nah, sekarang kita perbaiki itu dengan demokrasi, tidak berarti teknokrasinya hilang. Demokrasi melesat, kemampuan teknokratik bukan hanya di birokrasi, tetapi di DPRD, di partai-partai. Kan akhirnya mereka di DPRD, di DPR. Gitu loh. Menurut saya isu teknokratiknya, ideologi itu kita kan nggak bisa menunggu. Amerika dulu kan 100-200 tahun, nggak bisa. Di Amerika kan tidak lagi berbincang soal begini, tetapi Obamacare mau ngapain? Isu kesehatan, isu perumahan di tangan kandidat yang ini mau diapain gitu loh. Asumsi saya selama ini ya Bang, ini menarik sebenarnya, topik ini menarik. Kenapa? Karena memang kalau survei, ini kalau kita ngomongin survei ya, itu kan terbatas artikulasi pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Gue curiga ya di Tamari ya. Jangan-jangan kalau kita tanyain isu-isu yang sebenarnya sebagai proksi posisi ideologi, jangan-jangan bisa lebih keluar, misalkan soal pajak lah, soal suara apa, tua misalnya. ya kan itu bisa lebih keluar, dan itu kan sebenarnya juga digunakan untuk mengukur kebangsaan dan Islam misalnya. Dan bisa jadi orang-orang itu bertemu, walaupun dia datang dengan ID berbeda, dengan sentimen berbeda, perasaan berbeda, karena dia turunan apa gitu, tapi begitu isu teknikal kok sama, menurutku itu jadi rallying point. Jadi spektrum ideologi seperti yang digambarkan dalam penelitian LSI ini ya memang inilah adanya, tapi ketika masuk isu-isu teknokratis, spektrumnya, garisnya ini akan bisa berujung ke kiri dan ke kanan, dinamis bahkan saja. dalam nggak usah ngomongin yang ekonomi ya, bahkan isu sosial aja itu kan kelihatan juga spektrumnya. Seperti misalkan undang-undang penghapusan kekerasan seksual kemarin ya, itu kan juga jelas ya memperlihatkan kalau kita ngomongin sebuah isu atau misalkan undang-undang itu kan udah policy ya. Sikap orang bisa berbeda gitu loh. Dan itu kan kelihatan variasinya. Orang ada yang mau pasal ini kayak nggak penting atau pasal. Nah, itu sebenarnya membawa demokrasi kita sebenarnya maju gitu satu langkah gitu loh. Belum lagi kalau kita menyelami dalam fraksi-fraksi dalam partai-partai. Bisa jadi di dalam itu juga ada faksi-faksinya ada juga. dinamika di dalam. Ini sangat sangat tergantung pada isu. Misalnya kayak 3 periode kemarin gitu, perpanjangan masa jabatan gitu ya.
malah partai pendukung pemerintah utama aja nggak memberikan dukungan gitu kan. Jadi atau soal bansos misalnya, ada yang masuk ya udah cash transfer aja, ada yang berupa universal basic maksudnya. income, ada yang berupa ya kan macam-macam kan. Karena ini isu yang sangat karena teknokratis. program-program itulah yang membuat partai punya linkage dengan pemilih. Artinya ideologi dalam spektrum agama ini jadi nggak relevan lagi sekarang namanya karena masuk ke isu-isu teknokratis. Tapi apakah itu bisa terbaca secara tidak secara kasuistis dan teknokratis di isu-isu technically gitu kan? Menurut publik bisa gini, membaca ini dari mewarnainya gitu. Kalau dalam political science yang saya pelajari, yang saya pahami itu adalah seringkali yang perlu kita lihat itu proksinya, Dit. Gitu. Oh, isi. Ya kan? Ya ilmu-ilmu ekonomi juga sebenarnya juga mempelajari banyak soal itu. Kita tanpa bertanya Didit ini orangnya konservatif, kita nggak nanya, Dit, lu konservatif gak sih? Oh. Iya kan? Tapi kan kita tanya hal-hal tertentu. Dit, setuju nggak sih pajak pendapatan Didit dinaikin misalnya, ya kan? Setuju nggak sih misalnya pajak kendaraan motor dihilangkan misalnya? Atau BUMN BUMN privatisasi setuju nggak misalnya. sih gitu? PLN privatisasi setuju nggak sih? Dit? Garuda ini dibubarin Nah, apa di PMN nih ya? Itu menurut gue itu jadi masih banyak sekali yang kita belum debunking. Itu lebih sehat nggak buat demokrasi kita dalam menyusun dan melihat party ID gitu? Melihat diskusi politik yang ada sekarang, menurut gue itu lebih baik dalam artian kita membawa masyarakat mendiskusikan polosinya gitu loh. Kita nggak membicarakan soal identitas kita membicarakan policy Indonesia mau kayak gimana nih ke depannya. BUMN, ya kan ditanyain, setuju nggak sih? Dan menurut gue juga beberapa pollster sudah mulai ke arah situ kok. Sekarang banyak sekali rilis kalau nggak salah ya. Itu berdasarkan undang-undang misalnya. Itu kan sudah pelan-pelan masyarakat diajak, ditanya posisimu soal undang-undang ini apa? Oke, kalau nggak begitu baca, dijelasin dikit lah. Di dalam undang-undang ini ada pasal misalkan yang kontroversial. Kita tanya gitu posisi publik dan pasti publik menurut gue kita tuh jangan terlalu underestimate lah publik kita. Kita tinggal tanya aja dan menurut gue mereka bisa mencerminkan atau menilai setidaknya posisi mereka tuh di mana. Gitu. Dan nanti di bilik suara masyarakat tinggal mengumpulkan mengcollecting informasi dari isu-isu technical itu ya yang sangat partikular, digabungin, diolah untuk menjadi satu pilihan di bilik suara. Karena jangan lupa terhadap suatu partai. Sebagian dari pileg itu kan jadi lokal gitu ya. Jadi jangan lupa misalnya kalau kita melihat tracking survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga termasuk CSIS saat belum terpasang dapil dan orang-orang itu kan posisinya kelihatan tuh partai nasionalnya di mana. Tapi begitu disusun nama-nama itu angkanya berubah drastis. Karena ini masuk ke sesi selanjutnya soal ketokohan. Oh, kecepatan ini dia. Kayaknya Bang Ican yang lebih nge-host daripada kita mentalnya lebih narsu. Ican ini jangan lupa bos, host bertahun-tahun atau acara talk show politik. Ambil alih acara kita bos. Nah, aja kamu ini soal ketokohan Bang Ican. Nah, menurut Bang Ican partai-partai seperti apa yang mana ketokohan itu lebih dominan ketimbang ideologi atau sikap mereka terhadap policy-policy tadi yang sempat kita diskusikan. Ini bicara konteks sekarang ya. Partai-partai. Bagaimana partai melihat peran ketokohan, ya udahlah. Gua mungkin ketokohan gua pikir 30% aja. 70%-nya posisi dalam kebijakan atau malah sebaliknya. Yang penting tuh istrinya bupati, mantan bupati dan lain-lain. Yang ideologi ya bisa gue kesampingkan. Ini agak berisiko permainan yang ideologi ini gitu. Atau kalau kata teman-teman Projo, beberapa teman gue ikut Projo gitu misalnya, pecah gesang derek Jokowi gitu masalahnya. Yang lucu partai kita itu kok rame. Ini mohon maaf teman-teman partai jangan marah ya. Partai-partai kita lebih suka seragam gitu ya. Seragam dalam artian secara harfiah juga seragam, mau berseragam gitu. Secara harfiah. Di negara lain nanti Gani membantu saya, di negara lain ada nggak seragam partai. Tetapi yang mau saya katakan bahwa memang baris berbaris itu penting, baik untuk merapikan organisasi. Tetapi yang disebut sebagai partai politik itu kan sebenarnya mengumpulkan, mengagregasi apa aja sih yang dipikirkan sehingga harus turun ke bawah, mendengarkan itu kan nggak bisa kita bawa dari kantor pusat kita cekokin ke sana, itu kan bukan partai namanya, bukan politik namanya. Politik adalah dengar bawa dari daerahmu, dengar bawa kan gitu. Bukan sebaliknya, ini pokoknya partai mau begini. Nah, tentu ada payung ideologi kalau kita mau sebut itu sebagai ideologi. Tetapi yang paling pokok, saya
kalau kita lihat dari segi pemasaran, saya tidak melihat ada strategic differentiation gitu kalau mau pemasaran. Sehingga calon artis di mana-mana gitu. Iya. Jadi kita tidak tahu sebenarnya partai yang banyak artis yang mana, karena semua ada. Pensiunan tentara, sayap artis. pensiunan tentara ada di mana-mana, ulama ada di mana-mana, profesor ada di mana. Poin saya adalah, misalnya kenapa nggak ada partai yang betul-betul hijau, green gitu. Oke. Pokoknya saya mau ideologi atau program saya, karena kita bicara masa depan, kita bicara dengan generasi muda, generasi baru dalam pergaulan dunia. Dulu kan juga ada sayap artis itu Bang, Lekra sama Mani Kebu namanya. ya kan kalian juga tidak mau hal-hal yang mungkin tidak terlalu baik kalian bawa ke masa kini. Poin saya adalah saya tidak benci artis, tapi yang saya mau bilang bahwa misalnya tidak ada partai yang bilang kami tidak ada artis loh, misalnya gitu. Itu kan pembeda dalam perang pemasaran. Strategic differentiation itu penting, termasuk isu-isu misalnya kalau kami terpilih, kami ingin mengurangi BUMN menjadi hanya 20 misalnya pada hal-hal strategis saja. Aspek yang sudah bisa dikerjakan masyarakat udah biarkan. Waktu baru merdeka bahkan kita tidak punya hotel, sehingga pemerintah Orde Lama bikin BUMN bangun hotel di mana-mana, sebetulnya ada perhelatan internasional segala macam. Tapi sekarang ini kok masih ada gitu. Menurut saya yang gitu-gitu. Sumatera Barat punya hotel satu tuh Bang. Hotel Indonesia. Intinya bahwa apakah kampanye kita itu sudah sampai pada titik itu, sehingga kalau ada partai A membawa isu misalnya BUMN-nya saya kurangi, terus partai B bilang saya mau emisi kita akan begini, partai C bilang saya mau mengembalikan kepada parlamentarisme misalnya, atau ada yang bilang kami akan tetap desentralisme itu akan jangan diresentralisasi seperti yang berlaku misalnya begitu. Tidak terlihat, jadi semua ingin mengatakan semua hal sebagaimana yang lain gitu. Jadi kita jangan nggak bicara ini dong, kan orang lain bicara itu dalam pemasaran akan memusingkan, sehingga yang dipilih oleh pemilih adalah tokoh. Dulu gue ingat banget Andre Rosiade waktu pemilu 2019, balihonya di Sumbar Bang, Andre DPR, Prabowo Presiden. Itu aja Bang. itu keren bos. Sama kayak ketika pemilu 2014, ingat banget kan PDIP itu sampai bikin JKW 4P kan. Iya. Golkar juga ada tuh, Gojo. Temannya Bang Ican. Oke. Nih Bang, lu ada tanggapan nggak soal tokoh dan partai ID? Kalau dalam kajian-kajian politik ya, ada yang disebut term namanya presidensialisasi partai politik, Bang. Itu adalah semacam fenomena yang terjadi di negara-negara post-otoritarian yang dia mengadaptasi presidensialisme. Kenapa? Sesimpel sebenarnya, bahasa simpelnya, karena presidensialisme itu sistem yang populer gitu di negara-negara demokrasi baru gitu ya. Ada tokoh sentral presiden gitu ya, tapi tetap ada partai politik gitu. Partai politiknya boleh 2 atau lebih, multi partai. Nah, Indonesia juga dalam track yang sama. Nah, ada beberapa dampaknya gitu. Karena dalam demokrasi yang belum konsolidatif intinya lah ya, belum terkonsolidasi, mesin-mesin demokrasi itu belum kuat. Institusi partai politik itu belum kuat dalam norma-norma demokrasi. Pada akhirnya presidensial itu kan dia membutuhkan pemilihan langsung presiden, dan dalam saat yang sama dia harus memilih partai politik gitu. Nah, dalam konteks presidensialisasi partai politik itu, fenomena itu ingin menjelaskan bahwa terjadi nuansa otonom dari calon presiden itu dengan partai politik, gitu ya. Belum tentu sama ya? Iya, belum tentu sama. Apa efeknya? Akhirnya partai politik memiliki insentif untuk menjual dirinya kepada ketokohan presiden tadi. Tapi efeknya apa? Politik yang dibangun atau misalnya koalisi partai politik yang dibangun hanya untuk sebatas tadi pencalonan presiden. Dia tidak terlibat banyak dalam proses teknokratis setelah pemilihan presiden. Kenapa? Karena tadi presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dia relatif otonom terhadap partai politik. Dan partai politik tidak punya insentif untuk terlibat lebih banyak gitu dalam percaturan. Dan ada efek samping lainnya apa? Karena pemilihannya berbeda,
akhirnya partai politik itu juga tidak terlibat banyak dan akhirnya dia hanya membutuhkan persaingan presiden untuk hidup partai politiknya. Akhirnya ketokohan yang tadi Ari sampaikan muncul. Ya. Dia mau tidak mau karena dia harus ikut dalam kontestasi presiden agar partainya hidup. Karena itulah ketokohan-ketokohan tadi muncul. Akhirnya partai-partai itu muncul karena ada tokoh-tokoh yang mau membangun partai politik untuk sebatas dia menang di presiden. Jadi tadi yang dibangun soal teknokratis dan sebagainya tidak muncul dalam partai-partai baru, dan itu fenomena yang terjadi di Indonesia juga gitu. Nah, dalam konteks yang lain misalnya dalam konteks tadi ya, kenapa sih tidak ada diferensiasi partai-partai politik? Kalau dalam game teori itu ada yang namanya prisoner's dilemma. Ya, menurut gue Apa dilema? prisoner's dilemma. Jadi dilema tahanan gitu. Misalnya Budi sama Ari diinterogasi sama polisi di dua ruangan berbeda gitu. Apakah Budi akan bilang Ari malingnya atau Ari akan bilang Budi malingnya gitu. Pasti gue perlu diuji. Perlu diuji. Belum dimasuk udah gue bilang. Menurut gue itu bisa menjelaskan yang tadi Bang Ican sampaikan bahwa partai politik kita anggap ya, mereka di kantornya masing-masing. Mereka lagi rapat nih. Kita mau nyalonin artis gak ya? Misalnya, masing-masing lagi sibuk tuh. Kayaknya nyalonin artis aja gitu. Kemungkinan yang partai Ono juga akan nyalonin artis gitu. Betul, jangan-jangan ada partai membuat daftar calegnya berdasarkan daftar caleg partai lain. Ya bisa juga gitu kan. Dalam artian begini, jadi memang itu dilema tahanan itu menjelaskan nih banyak ya aplikasinya. Cuman dalam politik tuh banyak. Misalkan bahkan kalau nggak salah ya tesisnya Mas Burhan juga ngomongin itu akhirnya di konklusinya bahwa money politics emang punya dampak ya terhadap elektoral. Mungkin nggak punya dampak tapi mereka pakai aja karena mereka yang lain pakai itu. Yang lain pakai itu. Bukan berarti kita melarang artis. Bukan melarang artis gitu. Jadi Ronald Reagan artis jadi presiden. Yes, gitu. Bukan itu intinya. Iya. Dan itu juga mungkin itu behavior yang rasional dan karena mereka tidak paham juga mungkin votersnya. Itu satu penjelasan. Tapi penjelasan yang lain juga soal institusi politik dan elektoralnya. Memang sudah banyak yang mau menaikkan evaluasi soal daftar terbuka misalnya Bang. Ya. Itu kan mau tidak mau juga harus kita diskusikan gitu. Kenapa sih orang tadi sesama artis yang dimunculkan atau misalnya persaingan itu besar ya? Memang karena daftarnya terbuka, pasar bebas, semuanya bisa bersaing gitu, dan ketokohan itu bahkan di internal partai itu sendiri. Di internal partai, bahkan di internal partai di dapilnya sendiri mereka saling bersaing gitu. Dan itu kan memang memunculkan yang hal seperti itu. Jadi perlu didiskusikan. Tapi satu hal yang tadi menarik sebenarnya ya, ketika sekarang banyak sekali diskusi-diskusi soal konstitusi, soal amandemen, ada satu hal yang bagi gue menarik loh, Ri. Karena ternyata partai politik punya posisi tentang bangunan institusi politik kita mau dibawa kemana. Saya ingat sekali beberapa partai politik mengartikulasikan misalkan kita balik ke Undang-Undang 45. Ada yang bilang saya GBHN, kenapa? Karena penting bla 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 bla. Ada yang bilang enggak, kita stay. Sebenarnya jangan-jangan pilkada kembali ke DPRD. Ada yang jangan-jangan partai politik juga punya posisi Bang, secara imajinasi politik. Bagusnya bagi gue itu bagus sekali perdebatan secara menurut gue sebagai orang aja nih. Itu kan posisi, itu pilihan sikap, tapi dalam konteks perdebatan wacana ada sisi positifnya loh. Bahwa kenapa sih kita uji, kenapa sih butuh GBHN? Mereka berdebat. Misalkan orang yang nggak setuju juga bilang nggak perlu karena begini-begini. Itu kan perdebatan yang bagus sebenarnya. Lebih teknikal. Lebih teknikal gitu. Atau jangan-jangan gini. Jangan-jangan gini. Mereka punya posisi yang beda-beda karena dia nggak tahu aja marketnya mau apa gitu. Nah, menurut gua bahkan jangan-jangan perdebatan itu mereka tidak mempertimbangkan marketnya. Itu lebih posisi elitnya. Kan dia kepentingan elit, dia kan elit ya. Kayak contoh ya, partai politik yang bilang kita lebih baik balik ke Undang-Undang 45. Kan dia nggak nanya votersnya dulu. Lalu juga orang-orang bilang GBHN itu kan perspektif teknokratis dari kepala elit-elit partai politiknya, yang which is berbeda satu sama lain. Lalu masyarakat bilang, emang apa bedanya sih? Lalu orang ada timbul, emang apa sih dan dia bahayanya? Dia harus menjelaskan. Muncullah total politik, diuji itu semua ya kan. Lu panggil itu orang-orang ahli berdiskusikan, lalu orang denger, oh iya ya beda ya, oh ada efeknya ya sebuah institusi politik yang berbeda. Menurut gue untuk demokrasi itu bagus gitu. Itu bagus. Gue lebih setuju amandemen konstitusi karena akan banyak dialog, akan banyak pesanan. Kalau kata Pandana Baban ini tipu-tipu kampung aja Bos. Ini karena calonnya dia nggak bisa bersaing kalau lagi pemilihan langsung. Minta dia kembali ke DPRD atau ke MPR misalnya gitu-gitu. Oke. Kalau infonya Panda pasti valid kata Pak Mahfud. Karena habis ketemu presiden dia mampir dulu. Oke.